Oke, silakan Ibu Bendum untuk membuka rapat pada malam hari ini. Silakan. Karena Ibu Sekretaris tidak ada, silakan Ibu Bendum minta tolong dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada uh, Ketua Panitia. Um, di sini saya mewakili sekretaris yaitu Saudari Astuti. Karena belum bergabung, jadi saya ambil alih untuk membuka rapat pada malam hari ini. Baik, saya ucapkan kepada Ketua HMPS, saya ucapkan terima kasih karena telah bergabung pada rapat kali ini. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Ardan untuk menyampaikan apa-apa yang akan disampaikan. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mari kita buka meeting pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Pertama, terima kasih atas kesempatan para ketua HMPS ataupun perwakilan yang sempat hadir pada technical meeting pada malam hari ini. Saya patut apresiasi yang sebesar-besarnya karena bisa menyempatkan waktu di mana rapat ini saya chat secara dadakan karena ada beberapa terkendala tadi masalah komunikasi antara beberapa teman yang lain. Kemudian saya sendiri ingin memohon maaf jika memang ada kesalahan kata dan memang ini salah langkah dari saya untuk menginformasikan secara dadakan. Tapi melihat dengan keadaan yang ada, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman HMPS, teman ketua HMPS pun juga ataupun perwakilan pada malam hari ini. Eh, Baik, adapun yang kita akan bahas pada malam hari ini, yakni kita akan bahas juknis ataupun petunjuk teknis pelaksanaan lomba porseni kita yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 3 sampai 9 Juni 2023. Baik, kita langsung saja. Saya akan share screen ke juknisnya. Baik, apakah sudah kelihatan teman-teman juklak dan juknisnya? Kelihatan. Oke, baik. Di sini kita pertama akan bahas juklak dulu ya. Jadi juklak atau petunjuk pelaksanaan kita dalam kegiatan porseni ini. Baik, yang ingin saya sampaikan bahwa untuk kegiatan porseni kita dalam juklak ini, yang pertama porseni tahun 2023 atau dengan nama Peniraga Pekan Seni Ilmiah Olahraga dan Games ini itu dilaksanakan di IP dan ada beberapa tempat yakni Golden Olahraga dan nanti insya Allah untuk games MLBB kalau nggak bisa di kampus kami akan laksanakan di tempat kafe gitu. Nah untuk pesertanya, jadi pesertanya adalah alumni dan mahasiswa atau mahasiswa aktif Institut Parahikmah Indonesia ya yang dimana pesertanya itu didaftarkan secara online yang sudah di diterapkan ataupun dicantumkan dalam juknis ini dan untuk yang offline itu yakni untuk mata lomba games ada beberapa kalau tidak salah 3 mata lomba games itu yang didaftarkan secara offline ya gitu. eh Baik, kenapa harus didaftarkan secara online ataupun offline?
Jadi untuk porseni pada tahun ini kami ingin perketat pesertanya dan hadiahnya kami akan berikan berupa medali 1 orang 1 dan eh, pesertanya berupa piagam, ya. Jadi bukan lagi atas nama grup, tapi kami akan berikan secara per individu. Jadi lomba futsal, siapa-siapa saja yang daftar lomba futsal itu anggotanya semua masuk. Jadi makanya kami perketat untuk pendaftaran. Karena mengenai hal itu, kami akan berikan medali bagi yang juara dan sertifikatnya. Itu, ya. Nah, untuk ya hadiah peserta bisa dilihat di sini. Akan ada piala bergilir Rektor Institut Parahikmah Indonesia. Piala juara 1, 2, dan 3 untuk setiap item lomba itu kami akan usahakan, dan medali juara sudah pasti dan sertifikat juara juga. Dan sertifikat peserta bagi yang mengikuti kegiatan. Jadi ini untuk sertifikatnya berupa e-sertifikat ya. Untuk yang 5 itu e-sertifikat. Ya. Oh iya, Bu, jadi mengenai hadiahnya yang begitu ada, eh, saya himbau kepada Ketua HMPS, jika ada alumni dari HMPS teman-teman ya ingin ikut kegiatan porseni, mohon dikonfirmasikan kepada Ketua HMPS. Kenapa? Nanti Ketua HMPS yang akan daftarkan mereka. Nah, jadi masing-masing HMPS ya atau bukan, masing-masing prodi itu maksimal mengirimkan 2 tim saja. Ya, maksimal mengirimkan 2 tim saja setiap item lomba. Itu. Ya, jadi setiap item lomba masing-masing prodi mengirimkan tadi maksimal 2 tim. Dan adapun untuk unsur dari Dewan Juri, dari Rektorat Institut Parahikmah Indonesia, dari dosen juga, dan dari unsur kalangan umum dan profesional. Baik, mengenai juklak, ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, ini ketentuan poin. Jadi ketentuan poin di sini, setiap tim yang mengikuti kegiatan, ya mengikuti lomba, akan mendapatkan 3 poin. Jadi kami hargai itu, setiap tim yang ikut lomba kami akan beri 3 poin yang akan ditambahkan dengan penentuan poin juara nanti bagi yang juara. Jadi di sini penentuan juara umum, tiap tim ditentukan dari hasil pengumpulan poin dari tiap jenis mata lomba dengan ketentuan sebagai berikut. Juara 1 10 poin, juara 2 8 poin, juara 3 6 poin, juara 4 4 poin, juara 5 2 poin, dan juara 6 1 poin. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ikut ya tiap prodi ikut gitu akan mendapatkan 3 poin. Gitu loh. Nah, jadi juara 6 1 poin, juara 5 2 poin ditambahkan dengan 3 berarti 5 poin, juara 6 1 poin ditambahkan 3 berarti 4 poin. Begitu seterusnya. Jadi juara 1, misalkan juara 1 TBI 1 mendapatkan 10 poin ditambahkan dengan 3 poin karena kehadirannya mereka mendapatkan 13 poin. Seperti itu. Ya. Jadi 3 poin itu real itu sudah didapatkan oleh tim yang mengikuti kegiatan, gitu loh, ya. Jadi itu akan menambah poinnya dari prodi tersebut, gitu. Nah, misalkan tim dari prodi TBI mengirimkan 2 tim, ya, dari prodi TBI mengirimkan 2 tim itu, masing-masing sudah jelas mendapatkan 3 poin nih. Nah, masing-masing mendapatkan 3 poin karena keikutsertaannya mereka dalam mengikuti lomba. Nah, terus kalau mereka mendapatkan juara 6, nah juara 6 akan ditambahkan lagi 1 poin. Berarti dia mendapatkan 4 poin. Sampai seterusnya. Gitu. Ya, jadi penambahan poinnya itu nanti yang begitu banyak. Nah, nomor 3, apabila ada nilai yang sama, maka juara umum ditentukan dengan melihat perolehan emas, perak, dan perunggu terbanyak. Dan apabila masih ada nilai yang sama,
maka penentuan juara melalui pelemparan koin. Ya. Oke, itu saja untuk pembahasan juklat kita. Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan yang ingin ditanyakan, silakan bersuara mengenai petunjuk pelaksanaan. Jadi ada 3 poin yang saya akan notis di sini tadi mengenai alumni yang mau ikut, silakan konfirmasi ke ketua HMPS masing-masing. Nanti ketua HMPS yang akan daftarkan melalui link Google Form, ya, link Google Form tersebut. Nah, nanti itu masing-masing prodi, jadi masing-masing prodi mengirimkan maksimal 2 tim, ya. Nah, satu tim itu terdiri dari berapa? Tergantung dari item lombanya apa, gitu. Nah, kemudian setiap prodi, ya, setiap prodi yang ikut kegiatan itu mendapatkan 3 poin. Sudah mendapatkan 3 poin memang. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai juklak kita? Silakan. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas. Oke, jelas. Mungkin karena tidak ada yang bersuara, mungkin saya anggap sebagai paham ya. Jadi kita dealkan saja untuk juklak kita. Baik, kita masuk langsung ke pembahasan juknis, petunjuk teknis setiap item lomba. Well, ketentuan umum untuk juknis kita, ya, ketentuan umum registrasi peserta ini ini link yang didaftarkan secara online. Ya, ini ada bidang olahraga semua, ada futsal, badminton, tenis meja, kemudian tari kolaborasi. Untuk bidang seni, tari kolaborasi, puisi kolosal, stand up komedi, vokal dan akustik. Bidang ilmiah, debat bahasa Indonesia, cerdas cermat mahasiswa, poster. Bidang games, MLBB, ya. Dan kalau games itu offline 1 jam sebelum lomba dimulai. Tuh. Ya, tata-tata peserta, setiap prodi hanya dapat mengirimkan maksimal 2 tim pada setiap cabang lomba. Setiap peserta maksimal dapat mengikuti 2 cabang lomba kecuali prodi hukum tata negara. Jadi bagi teman-teman panitia di sini ya yang ingin ikut lomba boleh selagi dia tidak bertugas dalam perlombaan tersebut. Artinya harus ada yang menggantikannya gitu. Ya, jangan sampai pada saat perlombaan panitia ikut berlomba tapi melalaikan sebagai pengatur jalannya lomba gitu. Boleh panitia ikut lomba, tapi itu tadi harus ada yang bisa handle nanti pada saat lombanya berjalan. Itu. Ya. Jadi kita kecualikan prodi hukum tata negara. Kenapa? Karena mengingat dari jumlahnya mereka yang masih sedikit. Itu. Baik. Untuk ketentuan umum seperti ini, langsung kita ke ketentuan khusus pada mata lomba futsal. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, Kak? Teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan mengenai ketentuan umumnya dari juknis kita? Dipersilahkan. Oke, karena tidak ada, baik kita mulai saja untuk ketentuan khusus futsal. Di sini PJ-nya yakni Kak Ahmad Rifai. Jadi line up peserta berjumlah 7 orang, 5 pemain inti dan 2 cadangan. Dan itu harap didaftarkan secara online. Ya, kenapa kita batasi seperti itu, 7 orang, 5 pemain inti dan 2 cadangan. Cadangan kami akan berikan juga medali. Jadi saya harap jangan sampai ada yang teledor dari setiap prodi ya memasukkan sembarang orang baru yang terdaftar bukan yang main ya.
kami akan berikan sesuai dengan formulir pendaftaran yang telah didaftarkan dalam link Gform. Jadi link Gform itu ada sebelumnya tadi di sini, ada di ketentuan umum registrasi peserta. Ya, setiap prodi maksimal mengirimkan 2 tim, peserta hadir 10 menit. Kemudian sistem pertandingan apabila jumlah tim bertanding sebanyak 5 di bawah 5 tim maka akan menggunakan sistem penyisihan. Apabila jumlah tim yang bertanding sebanyak lebih dari 5 tim maka akan menggunakan sistem knockout atau sistem gugur. Oke, durasi pertandingan knockout 15 menit, waktu istirahat 5 menit, 2 kali 15 menit. Jadi 30 menit 1 kali pertandingan. Walkout akan dijatuhkan apabila peserta pertandingan datang terlambat atas kesalahan sendiri lebih dari 3 kali 5 menit. Jadi 15 menit terlambat, mohon maaf teman-teman, kami akan lakukan walkout. Peserta tidak hadir di lapangan setelah dipanggil panitia 3 kali berturut-turut. Oke, untuk Juknis Futsal ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman untuk Juknis Futsal ada yang ingin ditanyakan? Jadi paham ya maksudnya? Ayo, peserta menggunakan seragam olahraga dan sepatu futsal. Jadi usahakan pakai seragam olahraga dan sepatu futsal ya untuk ketentuan umumnya. Jangan sampai ada pakai baju kemeja. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ayo bertanya, sempat ada yang bilang bisa futsal Islami. Atau waktunya mau dikurangi menjadi 7 menit 1 kali pertandingan? Bagaimana? Apa? Ya. Ya itu Asdan Tabe. Waktunya terlalu banyak itu kalau 15 kali 2. 2 kali 15. Jadi berapa? Kasih 7 kali 2 saja. 2 kali 7. Oke, 7 kali 2. Oke, terima kasih. Mungkin Kak Ilham, oke, silakan Kak Ilham mau bertanya. Ilo. Iya, Kak Ilo. Baik, terima kasih. Jadi yang mau saya tanyakan itu terkait dengan futsal. Bagaimana kalau bagaimana kalau ada pro yang tertentu dan ada dan satu bagaimana itu? Iya, boleh diulangi karena jaringannya. Bicaranya tadi putus-putus. Yang mau saya pertanyakan ini kan salah satu ketentuan umumnya itu setiap item lomba maksimal 2 tim setiap prodi yang bisa ikut. Iya. Nah, pertanyaanku bagaimana kalau ada prodi yang mendaftarkan timnya itu sebanyak 2 dan ada juga 1. Oke. Bagaimana itu? Jadi kalau misalkan ada prodi yang mendapatkan 2, kemudian ada yang 1, ya nggak apa-apa, karena di situ tertulis maksimal. Jadi bukan jika ya batasan minimal untuk mengirimkan 2 harus mengirimkan maksimal 2, tidak.
Jadi maksimal toknya 2 tim. Jadi memang dari setiap atam lomba itu 10 tim yang terdaftar. Gitu. Tapi bagaimana kalau anggaplah satu orang ini masuk dari 2 tim ini. Oke, misal ini ya, ini ada sistem pertandingan di sini. Apabila jumlah tim yang bertanding sebanyak kurang dari 5, maka akan menggunakan sistem penyisihan. Lebih dari 5, maka akan menggunakan sistem knockout. Nah, tapi ini untuk lebih dari 5, di notice bahwa kalau dia berjumlah sebanyak nilai ganjil, itu akan dilakukan babak penyisihan, tapi dibagi dengan 2 grup. Jadi grup A dan grup B, misal ada 7 peserta yang daftar, 7 tim yang daftar nanti futsal. Berarti kita akan bagi 2 grup, jadi grup A dan grup B. Nah, grup A itu lakukan penyisihan, dan grup B itu juga melakukan penyisihan. Ya, kalau dilihat dari jumlahnya tidak sebanding, ya tidak apa-apa, karena begitu memang yang peserta, jumlah peserta yang ada. Begitu. Enggak, maksudku kalau ada pemain yang timnya itu 2. Oh, oke. Tidak bisa. Bisa? Tidak bisa. Oh, tidak Jadi bisa. jadi misal tuh kayak saya tuh sendiri, saya masuk di tim 1 TBI dan tim 2 TBI, tidak bisa. Dan misal saya ingin ikut, maksimal dari saya itu cukup mengikuti 2 kegiatan saja selama setiap mata lomba. Jadi misal saya ikut 1 futsal dan saya ikut 1 nanti badminton. Ya, selebihnya saya tidak ikut. Saya lagi sedikit. Ya, silakan. Kalau soal itu mungkin saya kurang sepakat. Kalau soal itu yang dibatasi setiap pemain itu dibatasi mengikuti maksimal 2 item lomba saja, saya kurang sepakat. Kenapa? Karena pertama di masing-masing HMPS itu masih ada kegiatan yang bisa saja bersamaan dengan perseni. Nah, teman-teman ini kan tidak semua yang bisa mengikuti kegiatan perseni ini. Jadi kalau ada beberapa saja teman-teman yang tidak ikut dalam, anggaplah salah satu item lomba, maka pasti teman-teman yang sudah mengikuti item lomba ini menutupi item lomba yang lain. Jadi masukan yang bisa saya berikan, jangan batasi setiap mahasiswa yang ingin mengikuti lebih dari 2 item lomba, karena kan kekurangan SDM juga ini. Begitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih atas sarannya. Baik, di sini kenapa saya batasi? Karena saya ingin memberikan luas kepada alumni juga dan semester 8 yang mau ikut, ya, yang mau ikut untuk kegiatan ini. Siapa tahu ada yang mau ikut, makanya saya batasi dulu. Nah, nanti pada saat terjadinya di lapangan bahwasanya tidak ada mau ikut, ya. Kalau tidak ada yang mau ikut, ya tidak apa-apa nih. Umi dia apa juga karena SDM-nya yang berkurang, gitu. Tapi jangan sampai saya dapat di lapangan
ya, atau teman-teman panitia yang dapat di lapangan bahwa ada alumni yang ikut baru tidak terdaftar di Google Form. Jadi mohon maaf, kita akan adakan WO, walkout. Bagaimana? Kira-kira bisa jadi antisipasi itu. Karena kenapa? Mohon maaf sekali, kami akan berikan medali sama sertifikat itu yang terdaftar. Gitu. Jangan sampai ketika nanti orang yang bermain tidak terdaftar baru sakit hati, bukan tanggung jawab kami sebagai kepanitiaan. Nah, seperti itu. Jadi makanya saya sampaikan di awal saya mohon kepada Ketua MPS mungkin bisa diinformasikan kepada alumni-alumninya, kemudian juga di semester 8 yang mau ikut, kami terima dengan secara bebas, yang penting bisa mendaftarkan dirinya dengan baik. Karena kami akan berikan hadiah itu sesuai dengan nama yang terdaftar di link di form. Itu. Iya, bisa dipahami, Dik? Ya, Bagaimana Kak Ilham? Kak Ilo? Soal waktu ini tetap dikurangi. Oh iya, ini pertimbangan pengalaman kemarin, saya lupa ganti ini. Karena apa namanya itu 7 menit katanya banyak teman-teman ya dari TV itu tidak on time. Jadi kita batasi saja 7 menit karena kita sewa gedung. Jadi pelajaran kemarin bahwa di sini kita tekor banyak. Oke, untuk babak penyisihan 2 kali 7 menit. Kemudian istirahat 5 menit. Kemudian babak final berapa menit untuk waktunya, Kak Ahmad Rifai? Saya rasa terlalu cepat kayaknya kalau terlalu cepat kayaknya kalau 7 kali 2 kali 7 menit. Futsal kan normalnya 2 kali 20. Ya, normalnya 2 kali 20 memang. Tapi karena kita dibatasi dengan penyewaan dan juga jam yang disewa, bagaimana Kak Ahmad Rifai mengenai waktunya? Ya, untuk mengenai waktu kemarin itu kita sewa kayaknya itu kurang lebih 3 jam. Kalau tidak salah kan 3 jam kita sewa. Itu pun tidak selesai pertandingan itu yang final antara PAI sama Exyar. Dan berapa? 4 jam? 4 jam. Jadi di situ misalnya pertimbangan waktu. Karena kemarin itu pakai 7 menit jiki juga. Jadi kalau pakai 15 menit, ya mungkin lebih baik lagi makan waktu. Tapi dari teman-teman yang lain bagaimana kesepakatan ini? Kan kemarin kita pakai itu 1 lapangan saja. Nah, pertimbangannya ini kalau 2 kali 15 menit itu bisa 2 lapangan. Jadi waktu tahun ini dengan waktu kemarin itu kan ada 4 jam. Bisa sebenarnya kita perhitungkan juga 4 jam juga, akan tetapi 2 lapangan yang kita gunakan. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman yang lain? Oke, berdasarkan pertimbangan tersebut, mungkin kita 2 kali 10 menit aja. Kemudian kita akan pakai dengan 2 lapangan. Kemudian untuk yang final ini, kita 2 kali 15 menit. Jadi
dari teman-teman, kami harap ya untuk punctuality-nya, disiplin waktu, karena penyewaan gedung itu masuk juga dalam waktu istirahat kita. Gitu. Baik, bagaimana untuk futsal? Ya, untuk mengenai waktunya itu mungkin belum bisa dipastikan berapa lapangan bisa dipakai. Kalau kalau seingatku itu eh, di apa namanya? Aropala itu ada yang ambil member di hari apa ini rencananya? Kalau untuk hari masih bisa jadi ganti sebenarnya kalau hari. Oke, oke. Jadi Jadi itu minta aku bilang kan banyak yang ambil member di sana. Bisa dibilang hampir full me. Jadi mungkin bisa lagi ditanyakan nanti di pihak anu toh Aropala di mana jam yang kosong. Untuk dua lapangan rencana mau dua lapangan kah? boleh. Ya kalau mau rencana dua lapangan mungkin besok insya Allah saya pergi konsultasi sama pihak Aropala. Termasuk juga Jadi yang badminton nanti kita sewa 2 lapangan juga. oh iya ya nanti saya bicarakan sama beliau. Ya, ya bisa juga nanti bicarakan juga harganya berapa. Oke. Baik, untuk waktunya kita fixkan ya. 2 kali 10 menit di babak penyisihan, kemudian 2 kali 15 menit di babak final. Oke, sepakat, Kak? Masukkan lagi. Bagaimana kalau kan waktu istirahat ini 5 menit. Bagaimana kalau dikurangi saja 3 menit atau 2 menit? Kita kan menghemat waktu. 3 menit. Bagaimana atlet? 3 menit cukupkah untuk istirahat? Cukup, cukup. Jangan sampai ketinggalan airnya baru mencari air. Cukup itu, cukup. Bagaimana, Rahmat Rifai, untuk waktu istirahatnya 3 menit ya? Nah aman Jito aman aman. Oke. Baik, 3 menit ya. Oke, selanjutnya bulu tangkis. Kita sepakat gimana untuk futsal? Kita sepakat ya untuk ketentuan waktu kami baca ulang. Untuk babak penyisihan 10 menit, kemudian istirahat itu 3 menit, kemudian babak final itu 15 menit. Sepakat? Sepaket. Oke. Sepaket. Ya. Baik, selanjutnya kita beralih di bulu tangkis. Ya, jadi bulu tangkis ini ada tunggal dan ganda. Tunggal putra putri dan ganda putra putri. Nah, untuk ini bulu tangkis setiap prodi mengirimkan maksimal 2 tim. Peserta hanya boleh mengikuti satu mata lomba ini. Jadi kalau ada tunggal putri yang sudah masuk, tidak boleh lagi masuk di ganda putri. Jadi setiap orang yang ikut lomba ini berbeda. Oke Kak, bagaimana? Oh ya, untuk poinnya, pengaturan poin 15 poin. Untuk babak penyisihan 15 poin. Kemudian untuk babak final, bagaimana? Babak final? Saya lupa tambahkan. 21 ya? Ya 21.
Oke, PJ-nya di sini Kak Aswar. Baik Kak, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin berikan saran untuk mata lomba bulu tangkis, tunggal dan ganda, putra dan putri? Sama ya, untuk call out dijatuhkan peserta pertandingan datang terlambat, kemudian tidak terdaftar, ya. Pengaturan skor di babak penyisihan itu 15 poin. Dan babak final pengaturan skor 21 poin. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke Kak, kita sepakat ya. 1, 2, 3, sepakat. Well, kita beralih ke mata lomba tenis meja. Jadi mata lomba tenis meja di sini sama dengan bulu tangkis, ke tunggal dan ganda. Sama juga untuk aturan mainnya bahwa setiap peserta yang terdaftar di sini tidak boleh ikut juga di eh, mata lomba ganda. Oh ya, ini pengaturan skor ya. Pengaturan skornya sama juga 15 poin. Tadi 11 Ardan. 11. Iya 11. Oke. Kemudian babak final berapa babak finalnya? 11 juga. Kasih 11 juga. Tambah nih. 15 kapan? Ya, bisa juga, bisa. Iya, 15. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai mata lomba tenis meja, tunggal, dan ganda? Dan putri. Oke, kita sepakat ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita beralih di item lomba debat bahasa Indonesia. Jadi ketentuan umum jumlah peserta tiap tim sebanyak 3 orang, bisa penuh putra, bisa penuh putri, bisa 2 putra ataupun 2 putri ya, campuran. Setiap prodi mengirimkan maksimal 2 tim, peserta hadir 10 menit sebelum lomba, peserta menggunakan seragam prodi masing-masing atau alma mater ya. Ini seragam alma mater ya. Peserta dilarang menyampaikan pendapat yang mengandung unsur sara, ras, agama, dan sejenisnya. Jadi setiap argumen yang dikeluarkan tidak boleh mengandung sara, ras, dan agama. Jadi ayat-ayat tidak diperbolehkan, ayat-ayat Quran, ayat-ayat Injil, ya, dan sebagainya. Kemudian di sini ada mosi debat terlampir sebagai berikut, 15 mosi debat. Ya, ada 15 mosi debat di sini, yang dimana nanti pada saat pencabutan lot, ya, pencabutan lot itu apa namanya, pencabutan lawan dulu gitu loh, pencabutan lawan.
terus pencabutan mosi. Jadi ketika mau berlomba, untuk teknisnya itu mosi akan dicabut sebelum lomba dan diberikan waktu 15 menit untuk case building. Case building adalah waktu yang diberikan kepada peserta untuk mempersiapkan materi mosi debat yang telah dipilih di awal tadi. Itu disebut dengan case building. Itu. Untuk sistem pertandingannya menggunakan mosi debat ASEAN Parliamentary. Jadi terdapat pihak pro dan pihak kontra. Di mana pembicara satu itu pada dasarnya bertugas sebagai menyampaikan latar belakang serta urgensi mengapa tim tersebut setuju terhadap mosi. Kemudian pembicara kedua akan membawa argumentasi dan analisis lebih lanjut serta menyanggah argumentasi lawan. Kemudian pembicara tiga akan menyimpulkan jalannya perdebatan dan meyakinkan audiens khususnya juri bahwa argumentasi timnya lebih baik daripada tim lawan. Ya, untuk case buildingnya waktunya itu 15 menit. Ya. Kemudian ada disebut dengan opening argumentasi. Jadi waktunya itu diberikan sebanyak 5 menit untuk orang pertama, 7 menit untuk orang kedua, dan 7 menit orang ketiga. Kemudian 2 menit untuk orang ketiga closing. Gitu. Ya, jadi untuk dewan jurinya juga kami akan usahakan dari unsur luar kampus yang dimana sudah profesional di bidangnya. Dan untuk memahamkan lagi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan lomba debat bahasa Indonesia di sini, saya akan mengundang Sir Fadli nantinya untuk memberikan seminar mengenai teknikal pelaksanaan lomba debat bahasa Indonesia dalam ASEAN Parliamentary. Gitu. Jadi saya harap untuk masing-masing prodi sudah mengirimkan delegasinya untuk ikut seminar itu. Jadi dalam minggu ini kami akan infokan secepatnya kapan seminar itu akan dilakukan. Baik, untuk debat bahasa Indonesia ada yang ingin ditanyakan? Apakah suara saya jelas tadi? Jelas, jelas. Jadi ini 15 mosi yang sudah tercantum di sini. Ya. Ya, di sini ada 15 mosi yang nanti akan dipertandingkan. Termasuk juga pada babak penyisihan dan babak final. Jadi silakan disiapkan materinya baik-baik dari setiap HMPS untuk mengirimkan delegasinya yang terbaik. Yaitu saya ulang lagi bahwa nanti saya akan berikan seminar lebih lanjut bersama Sir Fadli untuk teknikal pelaksanaan lombanya seperti apa mengenai debat bahasa Indonesia ini. Jadi saya harap kepada para HMPS untuk mengirimkan dan mendaftarkan segera untuk delegasi pada mata lomba debat bahasa Indonesia. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Oke, kita hitung sampai 3 karena sudah tidak ada yang berbicara, saya anggap sebagai paham. 1, 2, dan 3. Baik, selanjutnya kita masuk di cerdas cermat mahasiswa. Jadi cerdas cermat mahasiswa itu jumlah peserta tiap tim sebanyak 3 orang, boleh putra semuanya, putri semuanya, campuran 2 putra ataupun 1 putra. Ya.
2 putra 1 putri, ataupun 1 putra 2 putri. Ya, artinya campuran ya. Setiap prodi mengirimkan maksimal 2 tim, peserta hadir 10 menit sebelum lomba dimulai. Peserta menggunakan seragam prodi masing-masing. Peserta menjawab kisi-kisi soal yang telah disediakan oleh panitia, yang telah dibagi menjadi 10 lot. Setiap lot terdiri di atas 10 jumlah soal. Link soal kami akan kirimkan besok. Jadi kami sudah sediakan banyak jumlah soal. Jadi untuk babak penyisihan ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi babak penyisihan adalah orang yang telah menjawab soal dari kami. Kemudian nanti pada saat babak finalnya itu berjumlah 3 orang akan diberikan soal tambahan dan soal tambahan dari Dewan Juri dan panitia yang tidak tercantum dalam kisi-kisi tapi tidak jauh dari seputar informasi umum. Ya, jawaban benar mendapat untuk penjurian Dewan Juri terdiri dari 2 orang pada setiap pertandingan. Kemudian jawab benar mendapatkan nilai 100, jawaban kurang mendapatkan nilai 50, dan jawaban salah mendapatkan nilai 0. Penentuan pemenang berdasarkan hasil skor tertinggi. Putusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Bagaimana untuk debat cerdas cermat mahasiswa? Ada yang ingin ditanyakan? Karena tidak ada lagi yang bersuara, saya anggap paham mengenai cerdas cermat ini ya. Saya hitung dari sampai 3, 1, 2, 3. Kemudian kita beralih ke mata lomba poster. Jadi jumlah peserta tiap tim sebanyak 1 orang, putra atau putri. Ya, putra atau putri. Setiap prodi mengirimkan maksimal 2 tim. Peserta hadir 10 menit sebelum lomba dimulai. Peserta membuat poster ukuran kertas A4. Peserta hanya diperbolehkan menggunakan aplikasi CorelDRAW dan atau Adobe Photoshop. Jadi 2 aplikasi ini yang boleh digunakan. Tidak boleh menggunakan aplikasi selain yang kedua ini. Kemudian tema poster adalah para hikmah harmony in diversity. Jadi artinya itu para hikmah harmoni dalam keberagaman. Waktu yang diberikan adalah 150 menit pengerjaan dan 5 menit presentasi. Jadi dalam sistem presentasi, setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab dari Dewan Juri mengenai poster yang akan dibuat. Poster yang dibuat ialah poster yang bukan hasil karya orang lain, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Hasil karya peserta menjadi hak milik panitia, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Aspek penilaian, isi, kesesuaian tema, kreativitas, dan estetika presentasi. Jadi yang dibatasi di sini adalah 150 menit, kemudian juga aplikasi yang digunakan harus CorelDRAW dan atau Adobe Photoshop. Baik, ada yang ingin ditanyakan mengenai mata lomba poster ini? Aman. Oh ya, kenapa dibatasi penggunaan CorelDRAW dan atau Adobe Photoshop? Karena kami ingin mengurangi penggunaan template yang begitu banyak. Jadi kalau di aplikasi lain terdapat banyak template yang memudahkan para peserta untuk menjiplaknya. Nah, kalau CorelDRAW betul-betul dari awal dan ataupun Photoshop juga seperti itu. Ya. Jadi cara teknis pengerjaannya ini dikerja dari nol ya. Tidak boleh ada template yang dijadikan contoh. Boleh kita lihat contoh yang sudah ada, tapi tidak boleh dia bawa pada saat lomba. Jadi dihafal-hafal memang sebelum lomba dimulai.
Intinya pada saat file itu diperiksa, tidak ada template yang terlihat. Full dari nol kita buat. Jadi dari CorelDRAW atau Adobe Photoshop. Oh ya, kita ini hasil karya diekspor dalam bentuk JPEG. Hasil karya diekspor dalam bentuk file JPEG. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai mata lomba poster? Baik, karena tidak ada, kami anggap sudah paham. Kita hitung dalam 3 untuk sepakat. 1, 2, dan 3. Sepakat. Baik, kita beralih ke untuk mata lomba tari kolaborasi. Ya, tari kolaborasi ini ialah perpaduan tari-tari tradisional dan modern yang dijadikan menjadi satu kesatuan yang utuh. Jumlah peserta tiap tim sebanyak 4 orang. 4 orang full putra boleh, 4 orang full putri boleh, boleh campuran di dalamnya 3 putra, 1 putri, dan sebaliknya. Setiap prodi mengirimkan maksimal 2 tim, durasi penampilan maksimal 10 menit. Setiap tim wajib mengumpulkan konsep tarian atau tema 10 menit sebelum lomba. Jadi ada tema yang harus diberikan kepada panitia untuk mempermudah pemahaman dewan juri mengenai tarian yang akan ditampilkan gitu. Instrumen pengiring tari ditentukan oleh peserta, silakan bebas mau pakai soundtrack ataukah mau pakai pengiring hidup, alat musik hidup, boleh. Busana penari disediakan sendiri oleh peserta. Bagi tim yang menggunakan soundtrack musik, wajib mengumpulkan kepada panitia 10 menit sebelum lomba dimulai. Tidak diperkenakan untuk melakukan gerakan yang bisa ditafsirkan sebagai pornografi atau porno aksi, mengandung unsur kesakralan ataupun sara. Tidak diperkenakan menggunakan properti yang membuat tempat penampilan licin dan berbahaya seperti air, api, dan minyak tanah, dan sejenisnya. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Aspek penilaian, keindahan dan kreativitas gerakan, waktu, ekspresi, kostum, kekompakan, atau kerjasama tim. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari tari kolaborasi? Bagaimana? Apakah suara saya jelas tadi atau sudah paham, teman-teman? Suara kamu sangat jelas. Good. Terima kasih, Siap. Dewi. Oke, mengenai tari kolaborasi, karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya anggap paham. Jadi kita hitung dalam 3 untuk sepakat. 1, 2, dan 3. Untuk puisi kolosal. Puisi kolosal merupakan media untuk mengapresiasikan pembacaan puisi dengan pendramaan, penghayatan, dan ilustrasi, sehingga dapat dinikmati oleh pendengar dan bisa dilihat teoretikalnya di atas panggung pertunjukan. Jumlah peserta tiap tim sebanyak 2 orang, PA atau ya putra ataupun putri. Setiap prodi mengirimkan maksimal 2 tim, durasi penampilan maksimal 7 menit. Setiap tim wajib mengumpulkan konsep puisi atau tema 10 menit sebelum lomba. Instrumen pengiring teoretikal puisi ditentukan oleh peserta bebas. Jadi instrumen teoretikalnya ini bisa dalam bentuk video ataupun dalam bentuk yang asli. Gitu. Jadi bukan hanya musiknya saja, tapi
ada video yang ditampilkan. Jadi itu yang disebut dalam unsur teoretikalnya. Bagi tim yang menggunakan soundtrack musik, wajib mengumpulkan kepada panitia 10 menit sebelum lomba dimulai. Tidak diperkenakan menggunakan properti yang menggunakan sama juga. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Aspek penilaian, penghayatan, vokal, penampilan, waktu, kesesuaian penampilan dengan konsep. Baik, untuk puisi kolosal ada yang ingin ditanyakan? Jadi unsur teoretikalnya itu dari video boleh, bisa juga dari yang asli juga boleh. Ya. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ngomong, saya anggap teman-teman sudah paham. Kita hitung dalam hitungan ketiga untuk sepakat. 1, 2, dan 3. Sepakat. Selanjutnya kita beralih di mata lomba stand up comedy. Jumlah peserta tiap tim sebanyak 1 orang, putra ataupun putri. Setiap prodi mengirimkan maksimal 2 tim, durasi penampilan maksimal 7 menit. Setiap tim wajib mengumpulkan konsep materi 10 menit sebelum lomba dimulai. Tema lomba bebas. Peserta dilarang menjiplak materi atau hasil stand up comedy yang sudah ada ataupun membawakan materi stand up comedy orang lain. Peserta dilarang menggunakan kata-kata kasar dan yang berhubungan dengan sara ataupun pornografi dan porno aksi. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Aspek penilaian originalitas materi, teknik, jumlah tawa, dan penguasaan panggung. Baik, untuk mata lomba stand up comedy ada yang ingin ditanyakan? Saya kali Ya, silakan. itu jumlah tawa maksudnya bagaimana? Iya, jadi jumlah tawa dilihat dari banyaknya orang yang ketawa. Tapi di tahu-tahu itu jawaban juri bagaimana ketawa dibuat-buat sama ketawa yang real gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu tadi puisi adakah kayak pakaiannya tidak ditentukan? Ya, pakainya sesuai dengan tema yang dibawakan. Oh, okay, thank you. Ya. Baik, stand up comedy ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena sudah tidak ada, saya anggap teman-teman sudah paham. Kita hitung dalam hitungan ketiga untuk sepakat. Oh ya, silakan Kak Ilham. Izin bertanya. Ya. Bagaimana kalau temanya itu merosting? Tidak apa-apa gitu? Temanya merosting. Kalau yes. Boleh merosting, Kan terserah dari peserta aja. tapi menggunakan kata-kata yang tidak bersifat kasar. Roasting kampus bisa? Roasting kampus boleh? Nggak ada. Kalau kritik tidak apa-apa, tapi jangan menggunakan kata-kata kasar ya. Kayak tanda kutip hewan anjing, kemudian hewan babi dan sebagainya. Pokoknya dalam unsur-unsur kata kasar. Tapi kalau merosting dalam tanda kutip dengan kritik dan membangun ya nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Baik, karena sudah tidak ada, saya anggap teman-teman sudah paham. Kita hitung dalam hitungan ketiga untuk sepakat. 1, 2, dan 3. Sepakat. Selanjutnya kita beralih ke lomba vokal, solo, dan akustik. Jumlah peserta tiap tim maksimal 5 orang, 1 vokal, dan 4 pengiring. Boleh putra semua, boleh putri semua, campuran boleh. Setiap prodi mengirimkan maksimal 2 tim, durasi penampilan maksimal 10 menit dengan membawakan 2 buah lagu dengan kriteria sebagai berikut. A. Memilih salah satu lagu wajib, Budi Doremi Mesin Waktu, Fabio Asyar Rumah Singga, Dewa 19 Kangen, Coldplay Viva La Vida, Westlife My Love. Kemudian 1 lagu bebas, peserta harus mengirimkan konsep lirik lagu 10 menit sebelum lomba. Alat musik pengiring peserta disediakan oleh peserta. Aspek penilaian teknik vokal, penghayatan, aransemen lagu, dan kekompakan. Oke, untuk mata lomba solo dan vokal solo dan akustik, ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada ya? Baik, karena teman-teman tidak ada lagi yang bersuara, saya anggap teman-teman sudah paham. Kita hitung dalam hitungan ketiga untuk sepakat. 1, 2, dan 3. Baik, selanjutnya untuk mata lomba Mobile Legends. Line up peserta berjumlah 5 orang, boleh full putra, boleh full putri, ataupun campuran di dalamnya. Setiap prodi mengirimkan maksimal 2 tim, peserta hadir 10 menit sebelum lomba. Sistem pertandingan babak penyisian itu BO1. Kemudian kalau dia sistemnya knock out, kita pakai BO3. Kita menggunakan room turnamen. Kita akan jatuhkan walkout apabila peserta pertandingan datang terlambat atas kesalahan sendiri lebih dari 3 kali 5 menit dari jadwal yang telah ditentukan. Menolak bertanding sesuai dengan jadwal yang ditentukan, memakai pemain yang tidak terdaftar sebagai pemain. Peserta tidak hadir di tempat setelah dipanggil 3 kali berturut-turut keluar arena perlombaan. Baik, untuk mata lomba Mobile Legends ada yang ingin ditanyakan? Jadi kemarin sempat dinotis bahwa peserta dari setiap prodi katanya tidak cukup. Saya sampaikan bahwa untuk jumlah peserta ini kami tidak batasi, tergantung dari setiap prodi mau kirimkan berapa tim, yang dimana satu tim itu bebas, boleh campuran di dalamnya, boleh putra full, boleh putri full, maupun campuran, 3 putra dan 2 putri, ataupun sebaliknya. Dan sebagainya, pokoknya campuran boleh. Karena kenapa kami adakan Mobile Legends? Karena kami melihat banyaknya dari mahasiswa IP yang bermain Mobile Legends dibandingkan dari games e-sport yang lainnya, e-mobile yang lainnya, seperti PUBG ataupun FF dan sebagainya, itu lebih banyak Mobile Legends yang digunakan. Saya melihat dari beberapa status dari teman-teman. Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk mata lomba Mobile Legends? Karena sudah tidak ada, kami hitung dalam hitungan ketiga untuk sepakat. 1, 2, dan 3. Sepakat. Selanjutnya untuk mata lomba balap karung, jumlah peserta tiap tim sebanyak 2 orang, putra dan putri. Jadi pesertanya ada 1 putra dan 1 putri. Setiap prodi mengirimkan maksimal 2 tim, karung disediakan oleh panitia. Peserta hanya dibolehkan untuk melompat orang pertama menuju orang kedua dan orang kedua menuju garis finish. Penentuan pemenang bagi peserta yang melewati garis finish. Untuk mata lomba balap karung, ada yang ingin ditanyakan?
Jadi balap karung dan balap kelereng ini sama pesertanya. Jadi satu putra dan dua putra dua putri gitu. Balap kelereng pun juga seperti itu. Sendok dan kelereng disediakan oleh panitia. Secara teknis pelaksanaannya juga orang pertama menuju orang kedua dan orang kedua menuju garis finish. Baik, untuk lomba balap karung dan balap kelereng ada yang ingin ditanyakan? Karena sudah tidak ada, kita hitung dalam hitungan ketiga untuk sepakat. 1, 2, dan 3. Terakhir untuk mata lomba tarik tambang. Jumlah peserta tiap tim sebanyak 5 orang putra. Setiap prodi mengirimkan maksimal 2 tim. Bagi tim yang melakukan pergantian harap berkomunikasi kepada panitia penanggung jawab. Sistem pertandingan hampir sama. Kita pakai kalau misalkan 3, 5, 7, 9 itu BO1 atau 1 ronde saja. Kemudian kalau genap itu kita menggunakan sistem knockout atau BO3. Jadi di 3 ronde. Jika peserta berjumlah lebih dari 8 tim, maka akan dibagi menjadi 2 grup. Ada yang ditanyakan dari lomba tarik tambang? Baik, karena sudah tidak ada yang ingin ditanya, tidak ada yang bersuara, saya anggap teman-teman itu paham mengenai lomba tarik tambang. Kita hitung dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Baik, buat teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hadir pada technical meeting pada hari ini. Buat teman-teman yang tidak hadir, itu harus mengikuti hasil technical meeting kita pada malam hari ini. Selanjutnya, harapan dari panitia kepada para ketua MPS yang hadir ataupun perwakilan untuk mempersiapkan anggotanya segera mulai dari sekarang, mengingat waktu yang semakin dekat dalam perlombaan. Terutama untuk mata lomba yang debat bahasa Indonesia, kira-kira sudah bisa didaftarkan mulai besok ataupun mulai malam hari ini sudah bisa didaftarkan, karena secepatnya kami akan adakan seminar debat bahasa Indonesia buat teman-teman peserta debat bahasa Indonesia di Porseni kita ataupun Peniraga 2023 ini. Baik, kami selaku panitia juga memohon maaf jika ada kekurangan selama technical meeting kita pada malam hari ini, dan kami harap teman-teman paham, dan jika ada yang ingin ditanyakan selepas dari ini mohon ditanyakan ke masing-masing penanggung jawab dan juga bisa ke saya pribadi sebagai kontak person dan juga ke Ibu Astuti. Terima kasih selagi-lagi kami ucapkan kepada kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Dan kita tutup untuk technical meeting kita pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama, hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk mengakhiri marilah teman-teman kalau bisa menghidupkan kameranya sebagai dokumentasi kita dari panitia. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Baik, kita tutup untuk rapat technical meeting kita pada malam hari ini dengan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you guys. Saya tutup ya roomnya. Tutup bisa.